Tuhan itu sangat baik ya, sangat baik sekali buat kita. Betul sekali Bu, luar biasa. Saat ini kita mau pujikan lagu Tuhan Yesus Baik. Lanjutkan pujian kita selanjutnya. Yuk mari kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Kau izinkan kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami hari ini hanya dalam tangan kuasa dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bu Nuni, ya, kita sudah memasuki tahun 2022. Kita dan anak-anak juga harus lebih taat ya. Benar sekali Bu. Kita jadi anak Tuhan harus menjadi anak yang taat di tahun yang betul. baru. Taat kita itu seperti apa, Bu Yuli? Taat kita, taat berdoa, baca Alkitab. Apalagi ya Bu? Pastinya harus mengikuti kebaktian. Benar sekali Bu. Yuk anak-anak di rumah, kita mau nyanyikan lagu TAAT Taat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca
Kita wajib bersyukur kita sudah melampaui tahun 2021, kita masuk ke tahun 2022. Tuhan tentu akan memberkati dan menolong kita kalau kita taat dan setia. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari anak-anak kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami boleh melewati tahun 2001 dan Tuhan berkatilah kami pada tahun 2022. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan sertai kami, buka hati dan pikiran kami supaya firman-Mu boleh kami mengerti dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mama, sepedanya mana? Sepedanya, Emak kan janji tahun ini membelikannya. Tapi kok lama? Ya kan baru 2 hari, kan belum. Elin harus menunggu, ya kan? Enggak, Elin kepengen sepeda apa kok? warnanya pink. Ya harus menunggu dulu. Enggak mau. Oh, kok nggak mau? Coba Mak mau cerita ya. Elin dengerin ya. Ya. Oke. Zaman dahulu kala ada tokoh Alkitab yang juga harus menunggu. Namanya Bapak Simeon. Rumahnya di kota Yerusalem. Di kota itu ada tempat ibadah. Banyak orang yang beribadah di sana. Simeon sudah sangat tua. Tapi Tuhan berkata, Simeon, kamu akan melihat juru selamat. Oh, senang sekali Bapak Simeon. Tapi kapan ya? Soalnya umurnya sudah tua. Tapi Pak Simeon tetap menunggu dengan sabar. Dia tidak menjadi marah. Tuhan tidak lupa pada janjinya. Suatu hari Bapak Simeon berdoa di bait Allah. Bapak Simeon melihat ada suami istri masuk ke dalam rumah bait Allah. Mereka menggendong bayi. Hi, lucu. Simeon mendengar bisikan Tuhan. Hampiri mereka. Simeon taat. Dia menghampiri pasangan suami istri. Mereka adalah Yusuf dan Maria. Dan siapakah bayi itu? Ya, benar. Bayi itu bernama Yesus. Bapak Simeon meminta izin menggendong bayi Yesus. Ketika dia tahu bahwa bayi itu juru selamat, oh, hatinya sangat senang. Tuhan menepati janjinya. Dia sudah melihat juru selamat. Penantian Pak Simeon selama ini tidaklah sia-sia. Selanjutnya Pak Simeon memberkati keluarga Yusuf dan mengatakan bagaimana bayi Yesus itu kelak akan menderita untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, begitulah ceritanya. Tahu kan? Jadi menanti janji Tuhan itu harus setia, taat. Oke? Nah, Elin udah tahu kan? Kayak Bapak Simeon mau menunggu lama kan? Iya. Iya, janji Tuhan itu pasti ditepati. Waktunya Tuhan itu yang terbaik. Jadi kalau Elin berdoa minta sama Tuhan dengan tekun seperti Bapak Simeon, Tuhan pasti mendengar dan Tuhan pasti mengabulkan. Iya, jadi anak yang setia pada Tuhan ya. Oke.
Jadi Bapak Simeon dengan tekun, setia, menantikan janji Tuhan. Pak Simeon bisa mendengarkan karena apa? Karena dia selalu mendengarkan suara Tuhan, taat membaca Alkitab. Ya, kalau kita sekarang membaca Alkitab, sehingga Pak Simeon peka terhadap kehendak Tuhan. Anak-anak juga bisa menanti janji seperti Pak Simeon. Janji Tuhan itu pasti. Kalau anak-anak berdoa, mendoakan teman atau berdoa minta sesuatu, harus tekun dan setia menunggu janji Tuhan. Seperti Elin juga harus menanti waktunya. Orang tuanya memberikan sepeda, ya kan? Nah, anak Tuhan yang setia, jangan lupa selalu dekat dan berdoa, ya. Oke, dah. Kita berdoa dulu ya. Kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan kami untuk setia dan menanti permohonan kami untuk Kau kabulkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Janji Tuhan itu selalu membawa kebaikan buat kita semua. Benar kan anak-anak? Bu Nurul, benar ya? Benar Bu Ruli, Tuhan itu memberikan tepat pada waktunya. Ya, Janji itu benar. pasti dikenal. Luar biasa, benar sekali Bu. Mari anak-anak yang di rumah, Bu Nunu, kita mau pujikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Anak-anakku semua yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Hari ini adalah hari Minggu yang pertama pada tahun yang baru, tahun 2022. Kita bersyukur karena di awal tahun ini kita bisa berbakti kepada Tuhan. Bahkan hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus bersama-sama. Baik, sebelum kita merayakan perjamuan kudus, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami pada tahun 2021 yang lalu. Dan hari ini adalah minggu yang pertama
pada tahun yang baru. Kami bersyukur karena kami boleh menjalani kehidupan kami yang baru bersama dengan Tuhan. Hari ini kami datang berbakti kepada Tuhan dan kami juga akan merayakan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong kami agar perjamuan kudus ini memberikan kekuatan iman kepada kami untuk kami dapat menjalani hidup kami di tahun yang baru ini. Layakkanlah kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 yang mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, kasih Tuhan kepada kita begitu besar, besar sekali. Salah satu wujudnya adalah Natal yang baru saja kita lewati. Ya, Natal itu adalah tanda, bukti kasih Tuhan kepada kita begitu besar sekali. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan dan sekaligus kita mengingat kasih Tuhan yang besar itu dalam hidup kita. Anak-anak, ada nyanyian seperti ini. Besar kasih Allah dalam putranya yang datang ke dunia demi manusia. Kasih Allah begitu besar. Karena itu kita bersyukur dan kita mengingat kasih Tuhan itu. Anak-anak, sekarang kita merayakan perjamuan kudus. Ini ada roti dan air anggur, lambang tubuh dan darahnya Tuhan Yesus. Anak-anak mempersiapkannya. Roti ini adalah lambang tubuhnya Tuhan Yesus. Tubuhnya Tuhan Yesus telah diserahkan untuk keselamatan kita semua. Mari kita makan sambil kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita makan. Air anggur ini adalah lambang darahnya Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus telah dicurahkan untuk keselamatan kita semua. Mari kita minum sambil kita mengucap syukur. Mari kita minum. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Sekarang kita mendapatkan kekuatan iman untuk kita menjalani kehidupan kita yang baru, khususnya di tahun yang baru ini. Anak-anak, mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena di awal tahun ini kami bisa merayakan perjamuan kudus. Kami sudah menerima kembali tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dilambangkan dengan roti dan air anggur. Sekarang kami mendapatkan kekuatan iman dalam hidup kami untuk kami dapat melanjutkan hidup kami khususnya di tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan.
Pimpinlah kami, sertailah kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita semua sudah merayakan perjamuan kudus. Sekarang dengan kekuatan iman yang Tuhan beri, mari kita jalani tahun yang baru ini dengan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak semua. Amin. Saatnya aktivitas. Aktivitas yang untuk kelas kecil, kita akan membuat kerajinan bayi Tuhan Yesus. Bahan yang dibutuhkan 1 kertas origami dan 1 stik es krim. Kalau yang tidak punya stik es krim bisa memakai kardus atau kertas dibentuk seperti stik es krim ya. Lalu stik es krimnya dipotong lebih kecil dari lebar kertas origami. Digambar mata, hidung, mulut. Nah, kalau sudah selesai menggambarnya, lalu dilekatkan ya di kertas origami sticknya, lalu dilipat seperti gambar ini. Selamat beraktivitas ya untuk anak-anak kelas kecil. Untuk kelas besar, aktivitas kita kali ini kita mau menanam loh. Nah, bahan yang kita butuhkan biji kacang hijau, kapas, dan cangkang telur. Cangkang telur kita pakai sebagai pot. Nah, kapas kita beri air supaya lembab, lalu taruh ke dalam cangkang ya. Setelah itu taruh biji kacang hijau di atas kapas. Tunggu sampai tumbuhan kacang hijau tumbuh. Nah, upaya anak-anak merawat kacang hijau dan menunggu tanaman kacang hijau tumbuh menjadi pengingat bahwa kita harus tetap menanti janji Tuhan yang sangat berharga. Percaya, menunggu, menanam, dan merawat akan membuahkan hasil yaitu tanaman kacang hijau. Dan menunggu Tuhan menggenapi janjinya dan tetap percaya akan membuahkan hasil yang luar biasa. Nah, selamat menanam ya. Nanti antara hari Rabu dan Kamis difoto ya hasil tanaman kalian, dikirim ke grup Komisi Anak GKI Pahlawan. Selamat beraktivitas semuanya. Kita akan akhiri kebaktian ini, kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mengikuti ibadah online pada pagi ini. Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai kami. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami Tuhan berikan hikmat pertolongan bagi para pejabat yang ada di atas maupun yang di bawah. Kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Pahlawan. Tuhan, Kau berkati akan Bapak Pendeta Ciko di dalam mengelola gereja ini Tuhan, agar Engkau berikan hikmat-Mu sehingga semua jemaat-Mu juga merasakan kedamaian di dalam Engkau. Kami tak lupa juga mengucap syukur Tuhan untuk orang tua kami. Engkau berikan kesehatan selama 1 tahun yang lalu Tuhan, dan kami sekarang boleh memasuki tahun yang baru 2022 Tuhan. Biarlah Engkau juga berikan kesehatan buat anak-anak-Mu Tuhan, agar anak-anak-Mu juga semakin hari semakin pintar, semakin hari semakin merasakan akan kasih Tuhan dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami juga hendak mengakhiri akan sekolah minggu ini Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati kami sehingga minggu depan kami boleh mengikuti ibadah lagi. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan.